kembali bersama kami pada acara Telaga Petir Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen. Selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Sebagaimana biasa telah hadir bersama kami Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bimbingan yang kini aktif mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Dan juga telah hadir bersama kami Ibu Ida Yanti Raharjo, salah seorang pengurus di LBKK. Ikutilah perbincangan kami karena kami percaya acara Telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Paul, ini pengakuan dari ibu-ibu muda ya Pak Paul. Sekalipun firman Tuhan itu mengatakan dengan jelas bahwa di dalam dan melalui pernikahan pria dan wanita itu akan menjadi satu daging, seperti dalam Kejadian 2 ayat 24. Namun pada kenyataannya Pak Paul, untuk menjadi satu itu kok tidak mudah ya Pak Paul? Iya, sangat betul Ibu Ida, sebab menjadikan satu dari dua kepribadian yang sangat berbeda bukanlah perkara yang mudah. Jadi sudah pasti akan memakan waktu, dan terlebih penting daripada memakan waktu, dalam penyesuaian itu juga akan ada bagian dalam diri kita yang harus direlakan termakan, atau harus direlakan pergi, dikesampingkan. Kalau tidak, dua tidak bisa menjadi satu. Ada orang yang mengatakan Pak Paul bahwa pernikahan itu seperti dua helai kertas yang direkatkan jadi satu. Nah, tetapi nyatanya pernikahan kan tidak semudah itu Pak Paul. Karena kita ini nyatanya kan bukan kertas gitu yang bisa ditempelkan begitu saja. Apa komentar Pak Paul dengan perumpamaan atau kiasan seperti itu? Saya sebetulnya sangat suka sekali Pak Gunawan dengan perumpamaan itu, sebab memang kalau bisa ya andaikan semua orang bisa dilekatkan seperti kertas Pak Gunawan. Dan sudah tentu kalau memang manusia bisa dilekatkan seperti kertas, problem rumah tangga bisa dihilangkan Pak Gunawan. Namun kenyataannya seperti tadi disinggung oleh Pak Gunawan, tidaklah demikian Pak Gun. Dua orang tidak bisa dengan mudah menjadi satu. Dan saya kira salah satu penyebabnya adalah kekurangpahaman kita Pak Gun tentang siapa suami kita dan siapa istri kita. Ya, yang dimaksud tidak paham bagaimana? Selama masa pacaran kan sudah cukup kami mencoba saling memahami satu dengan yang lain Pak Paul. Begini Pak Gun, memang dalam setiap pribadi ada hal-hal yang unik. Namun sebetulnya pria secara umum memiliki juga keunikan, dan wanita secara umum juga memiliki keunikan. Nah, saya kira kita bisa belajar banyak kalau kita itu bisa tahu apa yang menjadi ciri-ciri umum, misalnya kaum pria dan kaum wanita. Nah, waktu kita memahami bahwa pada umumnya pria seperti ini, pada umumnya wanita seperti ini. Nah, itu menolong kita akhirnya dalam tahap penyesuaian. Saya kadang-kadang berpikir, misalnya nih ya, jujur, istri saya kok begini, aneh sekali istri saya. Atau istri saya juga mempunyai pandangan yang sama. Kok suami saya kok aneh gitu. Misalkan waktu dia merasa kok saya ini nggak sensitif, saya ini kok nggak bisa ngomong dengan terbuka apa yang saya rasakan. Nah, mula-mula istri saya menganggap sayalah yang satu-satunya bermasalah seperti ini. Nah, tapi tatkala dia mulai menyadari bahwa bukan saja saya yang bermasalah seperti ini, dan sebetulnya hampir kebanyakan pria sulit untuk mengungkapkan perasaan. Nah, dia baru akhirnya lebih menyadari bahwa ini bukanlah masalah, tapi ini adalah ciri atau keunikan yang dimiliki oleh kaum pria. Pak Paul, pada dasarnya pria itu adalah makhluk yang angkuh ya Pak Paul ya. Itu bagaimana dalam aspek kehidupannya itu keangkuhan itu mempengaruhi apa saja Pak Paul?
Ya, saya pikir ada kecenderungan ya, pria itu lebih mudah untuk angkuh daripada wanita. Karena ada latar belakangnya juga, Ibu Ida. Perempuan itu sejak kecil dikondisi untuk lebih rendah hati. Karena perempuan sejak kecil dikondisi untuk melayani. Jadi peran melayani adalah peran yang sangat dilekatkan dengan keibuan, kewanitaan. Sedangkan pria sejak kecil justru dikondisi untuk memegang peranan pelindung, pemimpin, penanggung jawab. Nah, dalam peranan-peranan yang bersifat memimpin itu, dia harus justru ya mempertahankan wibawanya. Harus menjaga, jangan sampai dia kelihatan tidak konsisten. Nah, saya jadi melihat memang pria pada akhirnya mudah sekali jatuh ke dalam jerat keangkuhan ini. Karena apa? Karena ya pengkondisian sejak awal itu. Kalau sudah menikah Pak Paul ya, jadi itu akan nampak dalam sisi-sisi kehidupan yang bagaimana itu di dalam apa pria itu. Yang mungkin biasa terjadi ya Pak Gun, kesulitan pria untuk mengatakan saya salah. Karena ketakutan pria adalah, atau ketakutan suami adalah, tatkala mengatakan saya salah, wibawanya sebagai kepala rumah tangga akan merosot. Dan ada satu ketakutan yang dimiliki oleh hampir semua suami, yakni kita ini yang pria takut sekali dianggap takut kepada istri. Nah, ini adalah hal yang tidak dialami oleh para istri atau para wanita. Wanita misalkan dikatakan, oh engkau adalah istri yang takut kepada suami, itu suatu pujian. Itu justru adalah sesuatu yang akan membuat si wanita merasa pas dan berhasil dalam perannya sebagai seorang istri. Kebalikannya dengan pria. Kalau pria dikatakan, oh engkau adalah suami yang takut kepada istri, itu benar-benar suatu ejekan, ya Pak Gun. Jadi pria takut sekali dikatakan itu. Nah, oleh karena ketakutannya itu, pria cenderung lebih kaku memang dalam misalnya ya mengambil inisiatif meminta maaf. Karena takut permintaan maaf itu menunjukkan ketidakkonsistenan dia, dan akhirnya wibawanya akan merosot di mata istri. Jadi saya bisa bayangkan ya, ada di antara kita yang suami-suami ini yang lebih tega atau rela meskipun tahu ya salah, bersikap salah, mempertahankan kesalahan daripada harus mengakui bahwa dia itu keliru dan harus meminta maaf kepada istrinya. Ya, kalau begitu sikap itu Pak Paul kan sebenarnya ketakutan suami itu ya, tadi kan tidak terlalu beralasan ya Pak Paul ya. Apakah di dalam pernikahan sikap seperti itu mau dipertahankan terus gitu, untuk tidak minta maaf atau merasa takut kalah dengan istrinya dikira orang lain ya tentu. Apa itu perlu dipertahankan Pak Paul? Sudah tentu itu tidak boleh dipertahankan ya. Jadi intinya adalah seorang suami harus membangun wibawa rohani. Nah, itu adalah wibawa yang muncul, wibawa yang ditanamkan bukan dari hal-hal seperti tidak mau minta maaf, mempertahankan gengsi dan sebagainya. Nah, yang saya maksud dengan wibawa rohani adalah seorang pria atau seorang suami meneladani Kristus Yesus di dalam hidupnya. Jadi sewaktu dia salah ya dia minta maaf, sewaktu dia benar dia juga bisa penuh pengertian menerima istrinya yang mungkin keliru. Nah, sewaktu istrinya perlu dukungan dia bisa memberikan dorongan, tidak malah menghinanya. Nah, dari semua inilah seharusnya suami itu akan menerima penghormatan dari si istri. Karena si istri akan melihat bahwa suamiku adalah seorang suami yang rohani. Dan disitulah wibawanya baru akan muncul. Namun ya saya akui Pak Gun bahwa ini tidaklah selalu bisa kita lakukan. Meskipun kita tahu mana yang rohani
dan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak Tuhan. Tapi ya ada kalanya kita susah sekali lepas dari ego kita ya Pak Gun sebagai seorang pria ini. Iya. Ada kesombongan memang itu Pak Far. Iya, iya. Apakah Ibu Ida memang juga melihat hal itu, Bu Ida? Iya. Itu bagaimana ya Pak Pol? Kadang-kadang seorang suami itu tidak mengakui kelemahannya ya, sehingga dia itu tetap angkuh. Dan dalam kerohanian pun kadang-kadang juga mereka itu nggak mau ya untuk dipimpin oleh seorang istri untuk menjadi rohani begitu. Iya, iya. Ibu Ida memang mengatakan satu hal yang penting sekali ya Bu ya, yakni pria itu memang alergi sekali dipimpin oleh istri. Jadi meski pria itu sadar dia salah, namun kalau dia harus memberikan dirinya dipimpin oleh si istri, lebih baik dia ngotot tidak mau mengakui kesalahannya Bu Ida. Nah, mungkin jadi timbul pertanyaan ya, apa itu yang harus istri-istri lakukan ya Bu ya? Nah, ini bukannya menuntut istri untuk lebih berkorban. Terus terang, saya kadang-kadang suka tidak tega gini ya, memberikan lagi permintaan, menyampaikan lagi imbauan kepada istri. Sebab ya saya sadar bahwa banyak istri yang sudah berkorban Bu Ida. Nah, jadi yang saya akan sampaikan bukan lagi suatu tekanan kepada istri. Namun ya anggap sajalah sebagai suatu penjelasan bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan tepat kepada suami kita. Nah, kalau misalkan ada yang harus si istri sampaikan kepada si suami. Nah, si suami itu sudah memang merasa terpojok. Jadi kalau diberi instruksi lagi atau nasihat lagi, si suami kemungkinan akan bereaksi dengan keras atau tidak menerima nasihat si istri. Yang saya sarankan adalah kita ini memang sebagai wanita atau para ibu ini tidak boleh menghampiri si suami dengan suatu sikap engkau salah dan menuntut supaya si suami itu langsung meminta maaf. Nah, ini adalah suatu taktik ya, suatu strategi. Jadi istri bukannya di sini dianjurkan atau saya menganjurkan istri untuk menoleransi hal yang keliru dari si suami, bukan. Tapi ada strateginya memang bicara dengan pria. Pria itu sangat alergi dengan tantangan. Sebab waktu suami atau pria itu ditantang oleh si istri, dia akan berbalik melawan kepada si istri. Dan tidak peduli dia salah atau tidak salah, dia pasti akan lawan balik. Jadi anjuran saya, jangan menciptakan atau menyudutkan suami sehingga dia merasa tertantang oleh si istri. Dan dia harus membuktikan dirinya sebagai seorang kepala keluarga. Tatkala dia merasa terpojok dan dia merasa harus membuktikan diri sebagai kepala keluarga, biasanya suami langsung akan menunjukkan kuasanya itu, meskipun dia tahu caranya salah. Jadi cara yang terbaik adalah bagi si istri untuk nomor satu ya, bicara dengan lembut. Bicara dengan lembut. Dan nomor dua, isi pembicaraan itu janganlah menyudutkan si suami supaya suami itu harus bertekuk lutut dan mengakui kesalahannya. Lebih baik misalkan si istri berkata begini, saya melihat bahwa yang tadi terjadi, misalkan si suami itu bicara kepada seorang temannya secara tidak sopan atau kasar, nah si istri mau memberikan teguran. Nah si istri bisa berkata, saya tadi melihat yang kau lakukan kepada temanmu. Saya ya kok bisa menyelami perasaanmu, mungkin tadi engkau agak tersinggung ya dengan temanmu itu. Makanya engkau mengatakan hal-hal yang keras seperti tadi. Nah, itu sudah diam. Biarkan si suami yang bicara. Biarkan dia bilang, ya memang saya tersinggung dengan dia karena dia gini. Nah, setelah si suami cerita kenapa dia marah, kenapa dia tersinggung, nah si istri bisa dengan hikmat berkata kepada suaminya, saya hanya mau memberikan masukan kalau engkau tidak berkeberatan untuk mendengarnya.
Ada kalanya memang lagi dalam keadaan beremosi kita mengeluarkan kata-kata yang keras. Tapi setelah kejadian kita langsung memikir ulang dan menyadari bahwa ya kata-kata keras itu tidaklah pada tempatnya dan tidak harus saya katakan. Nah, ini masukan saya saja dari yang saya tadi amati. Mungkin kau bisa ya memikir ulang lagi, apakah ada hal-hal yang lain yang bisa engkau katakan, ada kata-kata yang lain yang bisa engkau sampaikan, dan tidak usah engkau menggunakan kata-kata yang keras itu. Nah, ini hanya masukan saya saja kepada engkau. Nah, kalau Ibu Ida perhatikan, dalam contoh ini si istri tidak memojokkan si suami. Jadi hanya memberikan masukan dan menghormati si suami dalam pengertian engkau boleh menerima masukan saya, tapi juga boleh tidak, ini terserahmu. Nah, kebanyakan suami jika mendapatkan masukan seperti ini dari istri, dia akan cenderung diam dan mendengarkannya. Atau mungkin dia tidak langsung menerima, namun perlahan-lahan dia mulai berpikir akan masukan dari si istri itu. Iya, Pak Paul sudah memberikan uraian yang panjang lebar tentang peran istri di dalam membantu suami untuk mengatasi keperbedaannya dengan istrinya. Saya yakin sekali memang Pak Paul bahwa perbedaan itu antara suami dan istri sifatnya itu juga dari Tuhan, ya Pak Paul. Tapi setelah perbincangan ini saya malah merasa bahwa itu merupakan sesuatu yang menjebak diri saya sebagai seorang pria, atau saya merasa terjebak di sana. Tapi juga ingin keluar gitu loh Pak Paul dari kondisi seperti itu. Itu kan sifat bawaan seorang pria ya. Maksudnya kesombongan dan sebagainya itu kan sudah terbawa gitu ya. Bahwa pria itu ya seperti itu gitu. Nah, tadi Pak Paul sudah uraikan bahwa peran istri itu besar sekali, dengan lemah lembut bisa memberitahu, dan saya percaya bahwa itu menolong sekali. Tapi sekarang dari pihak si suami atau saya itu sebagai orang laki, bagaimana bisa keluar dari kondisi seperti itu gitu loh Pak Paul. Dan jangan bersukacita di dalam kelemahan kita. Iya, betul, gitu, Pak Gun, ya. Iya. Jangan sampai kita berdalih memang saya udah begini. Iya, itu yang digunakan. Betul. Jadi sudah pasti ya Pak Gun ya, seorang anak Tuhan tidak boleh dan tidak diperkenankan Tuhan untuk tinggal di dalam dosa terus menerus. Memang ini adalah bawaan atau bentukan dari lingkungan, tapi kita tahu juga bahwa keangkuhan, misalkan tidak mau mengakui kesalahan, itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Jadi tetap suami yang rohani harus bisa mengatakan keangkuhan saya itu dosa. Nah, dan dia tidak boleh berkata kepada istrinya, ya memang ini saya, dan seharusnya lah engkau memahami saya. Nah, yang tadi saya sarankan kepada istri adalah strategi supaya istri bisa berkomunikasi dengan tepat kepada si suami. Namun si suami tidak boleh berkata bahwa saya tidak bisa berubah karena memang inilah saya. Jadi saya setuju sekali dengan komentar Pak Gun bahwa suami tidak boleh terjebak ya di dalam sifat keberdosaannya itu, dan dia harus keluar dan dia harus melawannya. Dengan cara apa melawannya? Ya dengan cara ya meminta maaf. Dengan cara ya mengakui bahwa saya salah tadi, dan tidak segan-segan untuk meminta maaf. Dan jangan takut bahwa wibawanya akan hilang gara-gara meminta maaf. Sebab dugaan saya, mungkin Ibu Ida bisa koreksi saya, justru istri akan lebih terkesan dengan sifat suami yang gentleman, yang berani mengakui kesalahannya. Iya. Betul Bu Ida ya? Saya setuju sekali. Tapi itu juga kembali lagi pada firman Tuhan ya, bahwa kalau suami itu mau rendah hati ya, mau mengakui bahwa kalau Roh Kudus itu sudah memimpin kelemah lembutan hatinya, dia akan berubah Pak Paul. Iya. Dia akan bisa minta maaf, dan permintaan maaf itu membanggakan ya seorang istri ya. Iya. Dan si istri saya yakin akan merasa sangat dihargai ya Bu Ida ya. Iya. Bahwa suaminya begitu rela ya meminta maaf. Iya, saya juga mengalami itu. Begitu. Iya. Jadi maksudnya gini Pak Paul ya, seseorang pria itu yang bisa
berkata maaf, minta maaf kepada istrinya tatkala dia salah, atau mengakui keunggulan-keunggulan istrinya, itu tidak berarti bahwa si suami ini atau si pria ini menjadi kalah gitu di hadapan istrinya, Pak Bal. Nah, tetapi ada juga pria-pria atau suami-suami yang memang betul-betul dikalahkan oleh istrinya gitu, Pak Bal. Jadi bukan sekedar tidak angkuh gitu, tetapi sudah memang kalah dia dalam semua hal. Itu bagaimana, Pak Bal, sikap seperti itu? Ini kadang-kadang memang terjadi ini, Pak Gun. Kenapa saya tadi sedikit tersenyum, karena memang pernikahan itu tidak selalu ideal ya, Pak Gun ya. Seharusnya memang suami itu memimpin ya, tapi ada kalanya ada istri yang justru memimpin suami karena kemampuan si istri lebih tinggi daripada si suami. Dan dalam pengambilan keputusan, nah ini saya pikir kuncinya, yaitu pengambilan keputusan, si istri lebih memiliki hikmat. Nah, dalam kasus seperti ini, saya tetap akan berkata kepada para istri berdasarkan firman Tuhan-nya bahwa suami itu adalah kepala keluarga. Si istri tetap berperan sebagai pemberi masukan. Dia memberikan sumbangsi, nasihat dan gagasan, jalan keluar, anjuran, sebagainya. Namun dia tidak memaksakan dan membiarkan si suami untuk akhirnya mengambil keputusan. Nah, ini saya juga mau berkata kepada para pendengar bahwa yang saya katakan ini sedikit ideal. Sebab ada kalanya saya juga bisa menyelami perasaan para istri yang jelas-jelas mau mencoba menolong si suami, dan jelas-jelas si suaminya mengambil keputusan yang keliru, tapi suami tidak mau mendengarkan masukan si istri. Dalam kasus seperti ini bagaimana? Nah, ya memang tidak bisa saya katakan pasti harus kiri atau pasti harus kanan. Namun pada prinsipnya saya kira tetap istri itu berperan sebagai pemberi masukan dan berdoa agar Tuhanlah yang mengatur semuanya. Sebab Tuhan bisa tetap mengatur langkah yang keliru yang diambil oleh suami kita dan membuat itu menjadi justru kebaikan. Jadi kita percayakan rumah tangga kita ini pada kuasa Tuhan. Saya setuju sekali Pak Pol dengan kita itu harus berdoa ya. Minta hikmat dari Tuhan, karena istri-istri itu juga banyak kelemahan ya Pak Pol. Dan kalau kita juga mau menuntut suami berubah, si istri harus berubah dulu. Supaya suami itu mau berubah. Ya, sudah tentu memang keduanya harus berubah ya, Bu Ida. Jadi saya ini teringat akan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 7 ayat 12 yang sering disebut sebagai hukum emas ya, golden rule. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi memang Tuhan meminta masing-masing kita untuk proaktif ya, mengambil inisiatif, melakukan hal yang kita tahu kita akan hargai kalau orang lain perbuat itu kepada kita. Nah, kita perbuatlah ini kepada orang lain, termasuk kepada suami dan istri kita ya. Kalau kita senang pasangan kita meminta maaf kepada kita waktu dia salah, ya kita juga begitu, kita juga minta maaf. Dan jangan terlalu pikirkan, oh saya laki-laki, oh saya wanita, oh saya kepala keluarga, atau saya apa. Enggak ya. Jadi anjuran saya kepada para suami adalah, ya jangan terlalu pikirkan peranan. Saya ini kepala keluarga, saya harus menjaga wibawa saya. Tidak usah. Tujukan mata kita hanya pada Kristus, yaitu saya ingin menjadi anak Tuhan yang betul. Itu yang paling penting saya kira. Memang membutuhkan suatu tekad yang kuat Pak Pol ya, untuk mewujudkan kesatuan suami istri itu. Iya. Tetapi harus dilatih mulai dari hal-hal yang kecil yang tadi Pak Pol katakan. Iya. Yang agak sulit memang kadang-kadang kita hidup di suatu lingkungan yang tidak mendukung untuk kita itu mengupayakan kesatuan itu gitu Pak Pol. Betul. Maksud saya di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat itu kan
kita selalu menonjolkan diri bahwa pria itu yang menguasai segala sesuatunya itu Pak. Iya. Iya. Oke. Iya, dan ini memang sangat bertalian erat ya dengan identitas diri pria. Bahwa pria itu diharapkan tahu semuanya, bisa semuanya, dan tidak boleh kelihatan bingung atau kelihatan tidak tahu apa-apa. Jadi akhirnya kita ini terjebak oleh peran yang diembankan oleh masyarakat, oleh kita juga sebetulnya. Dan akhirnya ya kita mengorbankan kebenaran demi menegakkan peranan itu sendiri. Iya. Dan jadi langkahnya lebih keliru lagi. Iya. Tapi memang ada perbedaan yang esensial ya Pak Pol antara yang pria dan wanita itu. Iya. Dalam hal peran istri dan maupun suami itu ada perbedaan yang esensial sekali Pak Pol. Betul. Sebab Alkitab sendiri pun membedakan peranan pria dan wanita Pak Gun. Iya. Jadi semua itu kita terima sebagai anugerah Tuhan. Bahwa Tuhan itu membedakan yang pria dan yang wanita itu, untuk bisa saling mengasihi, saling menolong gitu Pak Pol. Betul. Betul. Dan demikianlah telah kami persembahkan ke hadapan Anda sekalian sebuah perbincangan seputar kehidupan keluarga masa kini bersama Bapak Dr. Paul Gunadi. Apabila Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami melalui surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen, Jalan Cimanuk, nomor 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, dan dukungan Anda sangat kami butuhkan. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.